Bertemu kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, ASN Kemenkes, Insan Pembelajar, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Saiful Rinanto. Di modul yang ke-6 ini, saya akan memperkenalkan dengan tema komunikasi efektif. Salah satu cara untuk menyusun komunikasi yang efektif adalah dengan menggunakan kerangka konsep framework SCA. S. Situation. C. Complication. Dan A. Action. Sama seperti dengan modul yang sebelumnya, modul ini terbagi menjadi 3 aktivitas besar. Yang pertama adalah aktivitas secara mandiri dengan pemberian pendalaman materi. Kemudian yang kedua, aktivitas secara berkelompok, berpasangan, dan yang terakhir adalah action plan. Dengan tujuan untuk lebih merasakan atau habituasi di tempat kerja mengenai tantangan apa saja yang ditemui, kemudian bagaimana kiat-kiat ketika menghadapi tantangan tersebut. Mari kita mulai, kita belajar, dan kita dapatkan pengalaman yang berbeda. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan baru dan kita rasakan manfaatnya. Bagian utama untuk menjalankan rapat secara efektif dari modul yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah bagaimana kita mampu menciptakan keselarasan, berkomunikasi secara efektif, dan di dalam modul ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri komunikasi yang efektif. Berikutnya, struktur komunikasi yang memang untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Mengapa hal ini menjadi begitu penting? Supaya orang lain dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Setelah ini, kita akan menyimak sebuah contoh percakapan yang tidak beraturan. Mari kita simak. Hello, Anna Gomez called. She said that she can't make it to the planning meeting on Tuesday at 3 p.m., but any other time this week would work better for her. Daniel Costa said he wouldn't mind a later appointment either, maybe Wednesday or Thursday, but not before 10:30 a.m. And Maria Torres won't be back from a site visit until late Wednesday evening, and she wanted to know what the meeting was about. The calendar invite is already set for tomorrow, but looks like there's time available on Thursday from 11 a.m. I can reschedule for all of us since I won't be able to make it during our original time either. What do you think? Apa yang kita dapat simpulkan dari percakapan yang sudah kita simak tadi? Ternyata percakapan yang tidak beraturan tidak memiliki makna, Bapak Ibu. Dan tentu komunikasi efektif yang seringkali kita harapkan menjadi tidak tercapai. Struktur atau frame yang kita gunakan adalah konsep SCA. Sehingga dengan komunikasi dengan konsep SCA ini adalah tools untuk mencapai komunikasi yang efektif dan menghindari adanya atau data yang tidak terstruktur dengan baik. Konsep pesan ini dapat dilakukan baik secara verbal maupun melalui email maupun melalui audiovisual, melalui pesan messenger, pesan sosial, dan tujuannya bukan hanya untuk merestrukturisasi semua data yang diperoleh, tapi juga mampu untuk mensintesis suatu input menjadi sesuatu yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh orang lain. Contoh, S. Situation. Telah terjadi gempa di Cianjur dengan skala 5,6 Richter pada tanggal 21 November 2022 yang lalu. Data sementara informasi dari pemerintah, korban meninggal dunia sebanyak 268 orang dengan sejumlah 122 jenazah yang sudah diidentifikasi, dan tercatat masih ada korban hilang yang sampai saat ini belum ditemukan sekitar 151 orang. Sementara itu, sejumlah 1083 dilaporkan mengalami luka-luka dan 58.362 mengungsi akibat kerusakan bangunan. Dengan konsep situasi yang tadi, diharapkan orang lain bisa menerima latar belakang terkini dari pesan yang kita bangun, sehingga dapat menangkap tujuannya dengan jelas. Berikutnya contoh untuk C. Complication. Kondisi masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak warga yang membutuhkan akses air bersih, pengobatan, dan nutrisi yang cukup. Beberapa warga rentan terhadap masalah diare, infeksi saluran pernafasan atas, gatal-gatal di kulit. Bahkan beberapa anak usia dini yaitu bayi, balita, dan lansia berisiko mengalami infeksi yang serius.
Contoh C tadi, complication adalah untuk membuat orang lain mengetahui mengenai dampak, mengenai risiko terhadap suatu masalah yang terjadi, sehingga orang lain ketika mempertanyakan, mengapa saya harus peduli dengan pesan yang Anda bangun? Oh, ternyata memiliki peran dari C, unsur yang kedua, yaitu complication. Yang terakhir adalah A, action. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang terintegrasi dari pemerintah sesegera mungkin, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bisa berupa pembangunan tenda darurat untuk akses kesehatan, kemudian akses obat-obatan yang cukup kita harus jamin. Jadi ada beberapa daerah yang susah untuk dilalui dapat terjangkau. Oleh karena itu warga yang terdampak masalahnya bisa teratasi dengan baik. Supaya Bapak Ibu lebih memahami, lebih mengerti secara mendalam, silakan latihan secara berpasangan. Selama kurang lebih waktunya 10-15 menit, setiap orang harus memerankan secara bergantian, baik sebagai penyampai pesan ataupun sebagai penerima pesan. Bisa dengan topik yang sama, bisa dengan topik yang berbeda. Tentu sebelum menyampaikan pesan tersebut harus memiliki data dasar yang valid berdasarkan situasi yang terkini, supaya tidak membingungkan orang lain. Konsep SCA ini penting untuk melaporkan suatu kemajuan Bapak Ibu terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga seseorang bisa memahami bahwa, oh, saya memang harus terlibat, harus mengerti terhadap pesan yang memang sedang kita bangun. Setelah Bapak Ibu selesai latihan, berikan feedback terhadap rekan kita. Apakah kita sendiri sudah memahami pesan yang tadi kita bangun? Atau justru kita sendiri masih belum paham? Bahkan mungkin rekan kita mengalami kebingungan. Oleh karena itu silakan dilakukan bergantian untuk memberikan feedback terhadap pesan yang disampaikan tadi. Seringkali di dalam menyampaikan suatu pesan, Bapak Ibu, pesan yang kita gunakan kurang dalam, kurang detail. Seolah-olah kita sebagai penyampai pesan tidak menguasai. Oleh karena itu dengan konsep SCA tadi, mampu membuat suatu sintesis atau sebuah resume, suatu pesan secara singkat supaya orang lain bisa memahami. Namun, perlu kita tekankan bahwa di dalam pola komunikasi, penting adanya beberapa aspek. Terlebih komunikasi yang kita lakukan secara fisik, secara tatap muka. Berperan penting antara lain adalah yang pertama, gesture. Ya, gesture, kemudian ekspresi wajah, dan nada suara. Hal ini penting dalam berkontribusi memberikan pemahaman kepada orang lain terhadap makna tambahan pesan yang memang sedang kita komunikasikan dengan adanya penekanan-penekanan khusus. Sekian, terima kasih atas kebersamaannya bersama saya di modul yang ke-6 ini. Mari berlatih dan terus belajar, karena belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Salam sehat dan salam ASN Pembelajar.